Om Swastiastu. Selamat bersua kembali Semeton dan Pos dalam acara Pankobar, Pantau Kota Bareng-Bareng. Ya. Kali ini kita akan berbincang tentang masalah khusus ya, spesial terkait dengan peringatan bom teroris yang terjadi di Kuta tahun 2022 ya. 2002, 12 Oktober 2002, waktu itu ada bom yang meledak di Padis dan Sari Club di Legian. Untuk itu, secara khusus kami mengundang salah satu korban yang dulu mengalami kejadian yang tragis tersebut. Ya, beliau adalah Dewa Ketut Rudita Widya Putra. Ya, selama ini sering dipanggil Deci ya. Kebetulan beliau juga adalah adik kelas saya dulu di seni rupa dan beliau adalah kartunis yang sering mengisi gambar-gambar di Bali Pos dulu. Bagaimana kabar Bung Deci? Baik. Baik ya. Kita akan memperingati bom teroris ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana waktu itu ketika Deci berada di lokasi bom tersebut. Pada saat itu saya sama teman-teman kantor kebetulan memenuhi undangan dari teman-teman bisnis juga. Ya. Nah, pada saat itu kita berangkat dengan dua mobil. Berapa orang waktu itu ada? Sekitar 9 orang. 9 orang, satu mobil. 5 orang di mobil satu, yang 3 orang dengan Tian. Ya. Gitu. Nah, pulang dari undangan itu kita lewat jalur Legian. Nah, dari baru masuk ke sana tuh udah sekitar jam 10 itu kondisi sudah macet. Sudah macet. Nah, kebetulan teman saya yang lagi satu mobil, dia sudah lebih dulu berangkat. Lewat. Dia sudah duluan berangkat karena kita pada saat mau pulang itu ya masih bersih ngobrol-ngobrol dengan tuan rumah di parkiran. Jadi agak pulangnya belakangan. Iya, jadi agak belakangan. Nah, pas di sana kita kejebak macet. Maju sedikit. Pelan-pelan pergerakannya. Waktu itu memang mobil kendaraan padat. Macet, tapi pas malam minggu ya waktu itu. Malam minggu. Ya, betul malam minggu. Dan yang jalur sebelah kiri itu sepeda motor lancar. Tapi untuk mobil ini memang macet. Nah, posisi yang saya itu pas di bawah balihonya Sari Club. Club ya. Saya ingat waktu itu ada gardu listrik, terus ada giant boardnya, board yang posisi di sana. Jadi pas waktu itu yang kebetulan lihat jam, padahal sudah sejam lebih di jalur, terus yang lihat jam 11.15 gitu. 11.15. Nah, waktu kondisi saat itu di pintu masuk di trotoar kanan jalan, jadi sebelah barat. Barat ya. Itu padat. Banyak orang, ramai. Banyak bule lokal. Orang lalu lalang. Ya, orang lalu lalang. Dan pada saat itu terjadi ledakan di Padis dulu. Padis. Terdengar ada ledakan, lampu mati, gelap semua. Gelap. Nah, orang-orang yang ada di trotoar itu malah tepuk tangan, mengira ada acara pesta di Padis Club. Nah, hitungan beberapa detik kemudian baru ledakan yang kedua yang lebih dahsyat. Saat itu yang hanya merasakan sadar mobil itu keangkat. Kira-kira tinggi? Ya, karena mobil depan ini keangkat. Jadi otomatis bisa terlindungi. Terlindungi bawah mobil yang dihantam oleh blastnya bom. Dan Tiang kebetulan duduk di sebelah kiri, teman yang nyetir. Di bagian sebelah kiri Tiang yang parah, sama depan karena kaca mobil juga hancur. Tiang pingsan waktu antara sadar dan tidak. Begitu sadar, posisi Tiang itu sudah di bawah dashboard mobil sudah terbakar. Nah, itu kan suasananya sangat mengerikan sekali. Nah, gimana upaya
Deci melamatkan diri dari kepungan api itu? Nah, pada saat itu Tiang sadar ini tangan kejepit pintu mobil. Ya, entah gimana prosesnya. Kok bisa? Ya, ini dengan jok karena Tiang keperosok. Jadi tangannya kejepit dengan jok mobil sedang terbakar. Les mobil sudah saya lihat kebakar. Nah, Tiang nggak bisa buka pintu di kiri. Jadi Tiang lewat pintu sebelah kanan. Nah, kebetulan teman itu udah nggak ada di sana. Dia yang nyopir, yang nyopir. Ya, waktu itu saya sama Gatot almarhum, sekarang sudah Gatot Suranto. Dia sudah nggak ada. Waktu itu dia juga berpikir, dikira saya itu sudah keluar mobil. Jadi kita menyelamatkan diri masing-masing ya, nggak mikirin teman lagi. Ya, terus di belakang saya itu ada satu cewek teman kerja juga, Lina Marpaul. Dia juga udah bisa keluar, katanya dia ditolong sama bule katanya. Oh, diselamatkan ya. Ya, terus saya bisa keluar lewat pintu sopir di sebelah barat dalam trotoar. Wah, itu udah api. Saya tuh udah dikurung sama api. Dia udah nggak tahu ini baju sudah hancur, compang-camping, ini udah darah semua. Jadi susah juga yang ngelihat. Jadi berusaha untuk tenang, saya terus lewat mana ini karena di depannya sudah ada api, mobil-mobil sudah terbakar semua, kondisi sudah terbakar semua. Akhirnya dia ingat, saya harus melawan jalur lalu lintas karena kalau kita ke selatan nggak mungkin karena api sangat besar sekali. Yang satu-satunya jalan kita ke utara. Nah, dia berusaha untuk di trotoar yang nggak bisa jalan karena sudah api di trotoar, harus ke tengah jalan. Nah, jadi dia ngambil di sela-sela mobil dia tuh sudah dia tuh gimana ya, udah penyok udah dia pegang juga panas sekali. Depan kan kebetulan waktu itu taksi putih itu juga sudah seperti kertas diremes gitu ya. Luar biasa ya. Berusaha yang ke tengah dan dia berusaha minta tolong. Dia minta tolong. Ada siapa yang bantu waktu itu? Waktu itu setelah dia minta tolong, ternyata orang di sebelah yang dengar juga orang minta tolong juga. Sama. Ya. Waktu itu dia nggak tahu kalau itu bom. Dia masih berpikir gardu meledak dan saya sial sekali ada di bawah gardu. Itu berpikir waktu itu. Ya. Berusaha yang menjauh dari api, jadi terus jalan ke utara. Nah, ada sekitar 10-20 meter tuh yang jalan ke utara, ada ibu-ibu yang nolong. Pak, sini Pak, di sini aja dulu, tunggu Pak, di sini saya carikan ambulan ya. Nah, dia udah ini sambil megang ini udah parah, darah udah ngucur terus di muka juga. Dia bersihkan darah di mata biar bisa ngeliat jalan gitu. Ini dia ditolong sama ibu-ibu ya, saya didudukkan di bawah, dikasih aqua, terus dia nanya sama ibu itu, Bu, sebelum itu saya minta tolong tuh diteleponkan ke rumah karena HP saya juga hancur. Dia bilang ibunya tuh nangis, bilang pulsanya habis, nggak bisa dipakai nelpon ya. Terus dia bilang pokoknya Bapak diam aja di sini, saya carikan ambulan. Terus saya nanya sama ibu, ada apa Bu ini? Gitu. Katanya sih bom gitu. Ibunya bilang, bom, dia nggak percaya gitu loh. Karena ya tiba-tiba ya waktu itu. Yang Bali aman-aman. Kok bisa. Waktu itu berarti Deci masih bisa jalan ya? Masih bisa. Artinya kaki masih karena terlindungi oleh dashboard. Jadi setengah ke atas nih, yang luka bakar 35%. Bisa diperlihatkan Deci? Ini masih ada. Berarti sudah ada api di sini waktu itu. Ya, ini mateng di sini. Gitu karena posisinya kejepit pintu mobil yang terbakar. Berarti itu sangat luar biasa cepatnya api itu ya. Luar biasa, kita dah. Maksudnya entah dari mana api itu datang kan kita tidak menduga waktu. Tidak menduga sama sekali. Tapi yang waktu itu kan sadarnya seperti tertekan gitu. Didorong. Ada yang dorong terus mobil keangkat gitu aja. Habis itu yang lupa, sadar sudah kondisi seperti itu. Gitu. Nah setelah diselamatkan oleh ibu, terus Deci dibawa kemana waktu? Waktu itu terus ada yang ingat itu TAF yang ngebantu saya. TAF saya ingat besi pemuda Kute gitu, besi tulisan. Berapa menit dari ledakan itu dapat bantuan lama nak? Lumayan itu karena saya sampai ngabis
beberapa kali dikasih air minum. Ya mungkin ada sekitar 30 menitan. 30 menit ya. Karena ada orang juga nolong saya, dia buka jaketnya, dibungkus karena dilihat mungkin ini parah. Ya, gitu. parah. Dibungkus, akhirnya ada itu dah mobil TAF yang membawa langsung dibawa ke Sanglah ya. Ya. Dan di TAF itu ada sekitar 4 orang juga korban. Di sana juga. Tapi semuanya masih hidup. Semua masih hidup semua. Semua bisa masih posisi duduk gitu loh di TAF tuh, ngelawan arah lah. TAF-nya tuh yang ngerasa sekali sebagian bannya kadang-kadang naik ke trotoar. TAF-nya itu mungkin untuk menerobos kan, menerobos. Terus sambil ada yang teriak-teriak mobil di depan minggir gitu. Iya. Nah, akhirnya sampai di Sanglah, dia nggak menduga. Saya pikir nggak seperti itu, sampai di Sanglah itu sudah penuh. Sudah. Berarti lebih dulu ada korban. Ada korban dan yang sudah melihat bergelimpangan. Ya. Mungkin itu masih hidup enggak di depan UGD kan. Karena saking banyaknya. Saking banyak, dan yang lama dapat pertolongan di sana di UGD, yang lama berdiri di depan pintu UGD karena kacau, crowded, korban banyak sekali. Terus kereta sudah gini habis, kursi roda juga habis. Nah, kemudian tiba-tiba saya melihat ada perawat yang nyamperin yang bawa kursi roda. Ya. Disuruh saya duduk sana, saya didorong ke dalam ke UGD, didiamkan di sana. Lama juga dapat pertolongan, melihat wah udah crowded sekali itu. Terakhir, kata-kata terakhir yang saya ingat entah siapa tuh, tolong bapak itu gitu. Iya, artinya mungkin yang dimaksud tuh tiang begitu tiang diangkat dari kursi roda nih, udah lupa terus. Udah enggak ingat apa-apa. Katanya tiang sempat kritis, dapat dipacu jantung. Berarti shock, sangat shock dulu. Yang sadarnya tuh di hari ketiga baru sadar. Berarti hari ketiga. Ya. Berarti 13, 14, 15 Oktober. Berarti cukup lama ya. Cukup lama yang baru sadar. Sadar udah dari hidung masuk selang, dari sini juga ada dimasukin selang impus, terus transfusi darah gitu ya. Waktu itu mungkin karena dia dibilang tuh kritis tuh karena kehabisan darah. Darah ya. Ya. Nah, kita kembali lagi Deci ke lokasi. Nah, waktu kejadian bom meledak tuh Deci sempat melihat ada korban-korban lain misalnya, atau melihat bangunan yang terbakar dan sebagainya? Masih sempat nggak lihat? Nggak begitu jelas karena kondisi gelap dan mungkin panik. Hanya kepanikan, terus yang hanya di terangnya tuh hanya ada karena api kebakaran. Kebakaran itu jadi ngelihat secara detail enggak sempat. Dan mungkin pada saat itu juga karena saya ngerasa seperti ada nginjak orang gitu. Sampai sempat nginjak, terasa kan kalau kita nginjak benda keras dengan jadi kan terasa. Cuma saya kaget tapi karena gelap gitu. Saking gelapnya. Ya, sesuai catatan yang saya terima waktu itu ada 203 korban jiwa dan 209 yang korban luka bakar ya. Nah, setelah Deci mendapat perawatan di Sanglah, kemudian ada ini enggak lagi terapi, misalnya dibawa ke rumah sakit lain, atau mungkin ada yang terganggu, misal penglihatan atau pendengaran? Memang di Sanglah itu yang selama 24 hari itu penanganan luka bakar. Luka bakar karena waktu itu yang luka bakarnya itu 35%. Nah, kemudian mata kiri tiang ini yang ditembus sama kaca mobil. Sempat masuk juga kacanya. Jadi masih nempel atau sudah lepas? Pokoknya kornea mata kiri robek. Kornea mata. Jadi penglihatan terganggu. Terganggu yang kiri ini nggak bisa dipakai ngelihat. Jadi kalau gini sakit ngelihat tuh kabur ya. Nah, waktu itu di hari ke-24 itu saya minta, karena pada saat hari ke-20 itu sempat operasi mata di Sanglah. Di operasi mata saya, habis operasi itu malah tidak bisa melihat. Yang sebelumnya agak kabur, bisa ngelihat masih. Betul-betul blank. Dan sakit sekali. Akhirnya dia dirujuk ke RSCM Jakarta sama, ingat saya waktu itu yang tanggung jawab Dokter Kuning. Ya.
dia dirujuk ke RSCM, di RSCM penuh, nggak dapat ruangan. Maksudnya itu penuhnya bukan karena korban bom? Bukan. Kebetulan pasien ya, pasien. Ya dibilang waktu itu nggak ada pasien, nggak ada ruangan. Iya, penuh ya. Akhirnya dirujuk saya ke rumah sakit Aini Jakarta. Ya, rumah sakit mata. Ya. Dan sampai di sana ditangani sama dokter Andi, saya ingat namanya dokter Andi. Nah, ngecek sudah dilakukan pemeriksaan, terus USG mata. Nah, dokternya bilang belum berani melakukan tindakan. Karena masih bengkak, kondisi masih bengkak di mata. Disuruh saya nunggu 2 minggu. 2 minggu saya nunggu, rumah sakit enggak mau, akhirnya saya minta pulang aja ke Bali. Kembali lagi, sempat ke Bali. Pulang ke Bali, dia enggak ke rumah sakit lagi, dia langsung ke rumah karena dia merasa ini sudah baik, ya tinggal pemulihan aja. Gitu. Nah, baru sehari di rumah, besoknya itu ada perawat dari Amerika yang datang, dia bawa medical report yang selama perawatan, dia nanyakan bagaimana penanganan Jakarta, dia ceritakan apa adanya. Akhirnya saya lihat dia nelpon rekannya entah gimana, tentunya besoknya datang dia lagi, setelah hari itu besoknya datang lagi dan langsung menyarankan saya untuk menyiapkan diri mau dievakuasi ke Australia. Ya, ke AS Center di Perth. Dan ya saya semua surat-surat saya diurus, pokoknya segalanya sudah mereka yang urus, saya tinggal dijemput ke bandara. Udah berangkat langsung. Berapa orang waktu itu berangkat? Ada yang lain enggak? Yang sendiri. Waktu itu saya sama istri, jadi istri masih bisa menjaga di sana. Untuk ngawasi, karena kan pasti perlu pendamping sebenarnya. Dia berangkat sampai di Perth itu sudah langsung ke rumah sakit sore, masuk. Jadi tiap persiapan udah untuk operasi, malamnya langsung ada tindakan. Udah tangan. Ya. Dan besoknya tuh sudah boleh pulang gitu. Berarti cepat sekali. Ya, cepat sekali. Operasinya sekitar 6 jam. 6 jam. Operasi matanya, dan waktu paginya itu dibuka, udah saya bisa melihat masih kabur, tapi sudah nggak seperti sebelumnya yang gelap gitu. Nah, akhirnya cuma waktu itu memang belum boleh kemana-mana, jadi sebulan saya di Australia. Jadi rawat jalannya 2 hari sekali ke rumah sakit, kontrol, sampai akhirnya dokternya tuh memutuskan udah boleh balik. Karena kan nggak boleh, waktu itu nggak boleh nunduk, nggak boleh ngeden, nggak boleh jadi banyak sekali berat ya. Ya kan, ternyata transplantasi kornea. Gitu. Terus setelah ditangani di Australia, sekarang udah bagus? Tidak 100%, kalau menurut dokternya hanya bisa 80%. Ini sudah baik sekali menurut dokternya, karena ini termasuk terlambat, karena sudah sebulan dari peristiwa itu baru penanganan. Kalau umpamanya tidak lebih dari 2 kali 24 jam itu mungkin masih bisa tertolong, karena ini sudah lama, jadi beberapa saraf itu udah tertarik dia. Udah tertarik, jadi susah untuk di gini. Tapi ini sudah bagus. Deci, kan ini kejadiannya sudah lumayan lama ya, tahun 2002. Nah, kemudian masih ada nggak traumatis atau apa terasa sampai saya? Mungkin ke bawah mimpi dan sebagainya. Kalau traumanya sampai sekarang masih. Biasanya saat apa muncul? Muncul trauma itu pada saat saya kejebak macet. Jadi teringat tiba-tiba ada keringat dingin keluar. Jadi ya kadang-kadang, padahal saya sudah di terapi, juga yang berusaha dapat penanganan psikolog juga dapat, tapi entah gimana kalau sudah masuk ke keramaian, terus macet di jalan, tiba-tiba aja gitu loh, terhantui gitu, jadi kaget sendiri gitu. Nah, pada saat seperti itu saya lebih baik minggir dulu gitu. Kalau misal berpergian sebenarnya itu apa ditemani misalnya atau gimana? Bisa nyetir sendiri atau mungkin bisa ya. Jadi tidak sampai muncul istilahnya tiba-tiba kita berhenti gitu kan misalnya.
itu yang berusaha pada saat seperti itu saya berusaha untuk menenangkan enggak ini bukan peristiwa kutu, berusaha untuk menenangkan diri. Harus apa istilah mulai ini lagi ya bangkit Dan memang sampai saat ini saya belum pernah ke Kuta, apalagi ke monumen saya belum pernah ya, sudah 11 tahun ya. 21 tahun. Oh 21 tahun. Ya sudah lama sekali. Nah Deci mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana keluarga waktu itu ketika mendengar Deci itu sampai menjadi korban lah. Ya, yang jelas pasti panik kan. Panik ya keluarga istri saya katanya tuh pada saat itu kebetulan di rumah sakit tuh ada yang ngelihat teman kerabat. Gitu. Nah dia yang nelpon memberitahu ke kantor bahwa ada yang bertiga kena korban bom. Dari kantor lah ngubungin ke istri panik juga nyarinya, keliling semua rumah sakit dicari karena waktu itu di Sanglah belum keluar list korban. Belum ada ya. Belum ada. Nah itu katanya paginya baru ada, ternyata di Sanglah gitu. Karena istri saya semua rumah sakit dicari dan ketemu gitu. Ya, Astogara. Terus, selamat. Terus itu udah juga teman yang juga ngeliat, Pak Deci ada di sini, namanya baru muncul, hubungin istri ke Sanglah. Ya. Nah ini kan termasuk musibah yang paling besar ya waktu itu di Indonesia ya, karena satu mungkin bomnya sangat dahsyat, kemudian korbannya yang banyak dan material juga ya, termasuk juga korban pariwisata kita waktu itu. Nah kemungkinan kita untuk bangkit kembali waktu itu kan agak susah ya waktu itu, jadi perlu waktu. Ya, nah begini mungkin bisa dijelaskan juga Deci, ini bom ini kan bom teroris ini bisa terjadi di mana-mana ya, dan waktunya kita juga tidak bisa baca tempatnya. Ya mungkin bisa diberikan gambaran kepada Semeton Denpos, bagaimana sih kira-kira kita menyikapi hal semacam ini? Ya betul, kita tidak pernah tahu musibah itu akan terjadi kapan, kita tidak pernah tahu. Tapi terkait dengan kegiatan teroris ya ini memang perlu kerjasama dan kepedulian masyarakat sendiri terhadap lingkungan di mana kita berada. Ya bisa dibilang ini kan kecolongan pemerintah, kecolongan sekali yang Bali yang begitu dikatakan aman-aman ternyata terjadi yang sangat dahsyat. Ya ini kembali lingkungan sebenarnya di Bali ini dengan sistem banjar ini kan sudah bagus sekali, dan pengawasannya lebih diperketat gitu terhadap pendatang. Karena kita yang menyangka ternyata dari rumah saya tinggal itu di sana tempat perakitan bom. Jaraknya kalau dari saya tinggal di Jalan Bali dengan Menjangan itu enggak. Ya dekat waktu itu ya. Hanya 500 meter. Itu tetangga. Dia ngerakit bom itu. Iya, enggak ketahuan. Enggak tahu, dan orang-orang di sebelahnya juga nggak ada yang tahu. Peduli. Nah ini ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Ya. Ya ini harus sekarang tuh ya harus gimana dari lingkungan ini, janganlah seperti itu lagi. Pedulilah kita dengan lingkungan. Ya, artinya kita tetap waspada tetap waspada, tetap menjaga lingkungan dan selalu istilahnya ya, kita saling membagi informasi kan gitu ya. Jangan sampai ya ini sudah malah terjadi kita yang menyesal akhirnya. Ya kemudian ada mungkin disampaikan lagi kepada semeton kita agar istilahnya situasi kita di Indonesia lebih baik lagi. Ya, mungkin perlu juga digarisbawahi sekarang ini, apalagi kita lihat dari kemarin-kemarin perpolitikan di Indonesia. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. Ya ini kita harus lihat dari pimpinan kita lah. Kita harus betul-betul mengkaji dari sana, karena kemarin itu kan faham-faham yang radikal. Tetap mendapat panggung. Lihat di media-media, di TV. Itu
paham-paham radikal itu dapat masih mendapatkan panggung. Ya, nah, yang begini-begini ini harusnya pemerintah tuh cepat men-take down kalau itu dia online, dan orangnya itu harus segera ditangkap. Ya, jangan sampai berkembang ya, akhirnya bisa perang medsos jadinya kan gitu ya. Betul. Ya, ini yang hal seperti ini, dan saya berpesan juga ke dalam situasi politik. Tahun politik ini juga nantinya tuh tolong memilih pemimpin yang betul-betul yang baik, yang peduli dengan rakyat dan peduli dengan kemajuan bangsa. Harus dilihat track record dari calon-calon kita. Jangan sekali-sekali kita memberi peluang untuk paham-paham radikal itu berkembang di tanah. Ya, semoga untuk ke depan negara kita lebih baik ya, Deci, dan kemudian paham-paham radikal ini jangan sampai muncul lagi di negara kita ya. Nah, Semeton Denpos, demikian tadi semacam pemaparan atau pengalaman yang disampaikan oleh Deci, dan itu menjadi pelajaran kita bersama agar kita tetap selalu waspada, dan semoga Deci tetap semangat ya, jangan sampai lagi mengingat masa lalu, dan kita harus membuka lembaran baru. Semeton Denpos, terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Deci bisa memberikan teladan atau memberikan pelajaran buat kita semua. Sekian Pan Kobar, terima kasih. Om Santi Santi Santi.